Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya mau membacakan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Amin. Firman Tuhan di sini berkata, sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. So, meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang selalu setia, yang baik selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah itu baik. Thank you Jesus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memegahkan Tuhan lewat bibir kita. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya terindah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, masa lalu, Engkau tetap
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari-hari kita yang sudah pasti adalah hari-hari yang diberkati Tuhan. Tapi sebelum itu saudara, saya mengajak saudara untuk menundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Tapi kami akan membaca kebenaran firman-Mu untuk memotivasi kami, untuk memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Supaya kami lebih luar biasa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan pembacaan kita dari Keluaran, kitab Keluaran. Dan sampailah kita pada Keluaran 30 sampai dengan 31 dan 32. Hari ini kita akan membahas Keluaran 30, 31, dan 32. Nah tentu saudara-saudara tadi sudah membacanya dan mari kita lihat dari pasal yang ke-30. Nah saudara, dari pasal yang ke-30 ini saudara, kita melihat ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di mana melalui Musa, pada waktu itu Musa di atas gunung, Tuhan mengajar dia bagaimana untuk mengelola, untuk memimpin bangsa yang besar itu, untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Untuk itu Tuhan perlu mengajar etika tentang kehidupan bangsa itu, etika rohani, apa yang mereka harus lakukan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Dari pasal yang ke-30 ini saudara, kita akan membahas beberapa hal. Ada 4 hal di situ, yaitu mengenai mesbah pembakaran. Dari pasal yang pertama, dari ayat
dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Yang ketiga yaitu mengenai bejana pembasuhan dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Dan yang keempat mengenai minyak ukapan yang kudus. Dan yang terakhir itu mengenai minyak ukapan yang kudus. Dari pasal yang ketiga 34 sampai dengan 38. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita akan membahas, kita akan belajar mengenai yang pertama mengenai bagaimana kita diingatkan untuk berdoa. Mezbah pembakaran ukapan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk berdoa. Dari mezbah emas yang berada di depan tabir melambangkan pelayanan doa. Melambangkan pelayanan doa, umat Tuhan masa kini tidak berdiri di hadapan tabir. Mereka dapat memasuki hadirat Tuhan. Untuk itu saudara, kita perlu api Roh Kudus, atau doa kita akan dipanjatkan tanpa perasaan. Doa itu khusus dan tidak boleh mempermalukannya seperti sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi kita tidak perlu memperlakukan doa itu seperti biasa-biasa saja. Kita harus dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, di situ diajarkan bagaimana kita mengingat tentang bahwa hidup kita sesungguhnya sudah ditebus. Bahwa pada waktu itu saudara-saudara, dituliskan dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Jadi orang Israel membawa persembahan khusus di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya mereka ditebus. Dan hal ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sudah cukup menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai bejana pembasuhan. Mengenai bejana pembasuhan. Di sini saudara mengingatkan kita untuk menjaga diri kita tetap bersih. Seperti para imam, kita dibasuh satu kali pada saat penebusan. Tetapi kita harus tetap menjaga diri kita tetap bersih di dalam langkah-langkah kita setiap hari. Jika para imam saja bisa menjadi najis, bahkan ketika sedang melayani Tuhan di dalam kemah suci, lebih-lebih lagi kita ketika kita melayani di hadapan dunia yang jahat ini. Nah, saudara-saudara, itu artinya kita harus mementingkan, harus menjaga diri kita supaya tetap bersih. Karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Untuk itu bukan berarti kita, kalau Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita, itu bukan berarti bahwa kita harus bebas melakukan apa yang kita mau. Tetapi di sini diajarkan supaya kita tetap menjaga hidup kita tetap bersih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat di sini mengajarkan kepada kita saudara, bagaimana mengenai minyak urapan yang kudus. Minyak urapan yang kudus dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Di sini mengingatkan kita untuk menghormati Roh Kudus. Minyak urapan yang kudus melambangkan Roh Tuhan. Untuk itu kita harus berhati-hati untuk tidak meniru pekerjaan Roh Kudus dengan usaha manusia atau memperlakukannya secara cara-cara kita sendiri menurut apa yang kita mau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dari pasal yang ke-30 kita boleh belajar tentang bagaimana yang pertama tadi itu adalah untuk mengingatkan kita bagaimana penting untuk berdoa. Yang kedua, mengingatkan kita untuk bahwa kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita.
Yang ketiga, mengingatkan kita untuk menjaga diri kita tetap bersih. Dan yang keempat, untuk menghormati Roh Kudus. Dari pasal yang ke-31, saudara, ada 3 hal yang kita perlu pelajari di sini. Yang pertama, kita lihat dari perikop itu, dari pasal 31 ayat 1 sampai 11. Sana dituliskan situ tentang Besalael dan Olihab diberi tanggung jawab. Nah, saudara-saudara, sini mengajarkan tentang kita tentang pekerjaan. Apabila Tuhan ingin agar suatu pekerjaan yang dilakukan, Dia memanggil para pekerjanya. Jadi sesuatu hal yang Tuhan ingin lakukan dalam umat-umatnya, Dia selalu memanggil umat-umatnya. Misalnya, Dia mau mengajarkan bangsa itu, mau mengajarkan kepada kita, Dia mengutus, Dia menunjuk nabi-nabinya. Tetapi di sini kita melihat ada satu pekerjaan yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan menunjuk, mempercayakan Besalael dan Olihab. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini tujuannya untuk memperlengkapi dan memberi mereka rencana untuk tugas-tugas tersebut. Ini juga memanggil orang-orang untuk membantu mereka dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Besalael dan Olihab adalah seniman-seniman yang berbakat. Artinya di sini Tuhan ingin menunjuk kepada setiap umat-umatnya seturut dengan bakat dan kelebihan kita masing-masing. Tentu kita punya talenta-talenta masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dari situlah Tuhan mempergunakan kita, memakai kita menurut apa yang kita punyai, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang punya talenta main musik, Tuhan percayakan pekerjaan ini bagi hidup kita. Yang punya talenta WL, yang punya talenta apa saja yang kita, kelebihan-kelebihan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan pasti memakai kelebihan kita untuk mempermuliakan namanya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, yang ketiga di sini tentang istirahat. Jadi yang pertama pekerjaan, yang kedua istirahat. Di sini mengapa Tuhan menyebut sabat? Bagian ini mungkin Dia ingin mengatakan umatnya bahwa pembangunan mezbah, kemah suci sekalian bukan merupakan alasan untuk melanggar peraturan sabat. Mereka memerlukan suatu hari peristirahatan. Dan karena sabat adalah tanda di antara Tuhan dan umatnya, mereka perlu menghormatinya. Tuhan ingin agar kita seimbang bekerja, beristirahat, dan beribadah. Kita perlu bekerja, namun kita perlu beristirahat. Dan yang ketiga, kita perlu beribadah. Ini penting sekali dalam kehidupan kita supaya hidup kita tetap seimbang. Dan yang terakhir, ketika pasal yang terakhir di situ, saudara, situ mengajarkan tentang ketika Musa diberikan 2 loh batu kepada Musa. Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa dan untuk disampaikan bangsa Israel tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, sini berbicara tentang bagaimana hukuman bagi orang yang melanggar, dan ini berbicara tentang norma-norma, peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh umat manusia pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata asli yang terjemahkan dari hukum itu adalah kuasa Tuhan. Sebenarnya di situ berarti jari Allah. Karena 2 loh batu itu ditulis langsung oleh jari Allah. Memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan jari Allah adalah Roh Kudus yang menuliskan firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam tulisan Paulus kepada Timotius dari 2 Timotius 3 ayat 16, ayat 2 Petrus 1 ayat 21. Dia sekarang menuliskannya juga di hati orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menyembahnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini tentu mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar
pekerjaan yang besar kepada orang-orang yang ditentukannya seturut dengan talenta yang dimiliki oleh orang itu, yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Yang kedua, mengurus bagaimana kita bisa mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga bagaimana kita menjaga hari Sabat. Penting hari Sabat supaya kita mengkhususkan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir kita belajar tentang Keluaran 32. Dalam Keluaran 32 sana ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di situ. Yang pertama tentang ketidakpercayaan bangsa Israel. Padahal waktu itu Tuhan sudah memimpin bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan. Tuhan hadir dalam perjalanan mereka. Namun ketika Musa meninggalkan mereka, Musa bertemu dengan Tuhan Allah di atas bukit, di atas gunung itu. Di situ mereka kehilangan pemimpin. Mereka sepertinya kehilangan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan selalu hadir bagi hidup mereka. Mereka mau melihat Tuhan yang nyata, Tuhan yang berbentuk fisik. Sehingga pada waktu itu mereka memaksa Harun untuk membuatkan bagi mereka Allah yang bisa dilihat, Allah yang nyata, Allah yang berbentuk fisik. Maka mereka membangun sebuah patung lembu emas. Dan disinilah Tuhan harus membuat mereka kompromi dengan sesuatu. Tuhan ingin mereka mengetahui bahwa ketika mereka kompromi dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang mereka, apa yang mereka mau, yaitu ketika mereka menuruti keinginan hati mereka, mereka tidak mau menuruti Allah. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya apa? Supaya mengajar bangsa itu bahwa mereka tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan. Nah, saudara-saudara, akhirnya Tuhan memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati. Mereka harus dihukum, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita melihat kepemimpinan Musa, dia begitu mengasihi bangsa itu. Dia berusaha untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, kepada bangsa yang dipercayakan bagi dia untuk dia pimpin dari Mesir ke tanah Kanaan. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan ingin supaya bangsa itu dihukum, tetapi Musa mengatakan, Tuhan, sekiranya Tuhan bisa mengampuni mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang doa syafaat. Dan yang keempat, saudara, yang ketiga di situ, yang keempat, bagaimana hukuman itu harus berlaku. Kita harus memperhatikan kata-kata bijak sang pemazmur. Di situ dalam Mazmur 97 ayat yang ke-10 dikatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus membenci kejahatan dan mengasihi hal-hal baik dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Hari ini kita sudah belajar 3 pasal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memotivasi hidup kita, supaya kita tetap hidup dalam norma-norma, dalam aturan-aturan, dalam hukum-hukum yang Tuhan sudah ajarkan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Boleh memotivasi bagi kehidupan kami, boleh memberkati kami. Kami sudah pelajari dan renungkan. Biarlah saatnya Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini,
Mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.